Selamat siang semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Senang bisa berkumpul bersama kita beribadah di tempat ini. It's good to see familiar faces. Good to be back here. Dan izinkan saya menyapa, welcome buat Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang pertama kali beribadah bersama dengan kami di Common Church di tempat ini, gereja ini. Kami punya hashtag di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita tidak dibiarkan apa adanya. So this is Common Church, adalah gereja yang berpusat pada Kristus dan Injili. Kita di sini percaya bahwa esensi itu di atas sensasi, dan kita semuanya adalah karya yang terus disempurnakan. We are work in progress. Makanya hashtag kita diterima apa adanya, tapi tidak akan dibiarkan apa adanya. Dan juga salah satu yang menjadi value di gereja kami setempat, gereja lokal ini adalah tidak sekedar kesehatan rohani, tapi juga kesehatan mental itu juga berarti. Sehingga tempat ini kami juga mempunyai pelayanan konseling yang dapat melayani Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan kesehatan mental dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. So welcome to Common Church, dan perkenalkan nama saya Samuel Susilo yang dipercayakan untuk mengembalakan tempat ini. Dan so welcome ya. Dan sepulang tempat ini jangan pulang terlebih dahulu, karena buat para first timer ada free coffee, free latte, dan free coklat yang bisa kalian nikmati secara gratis ya. Jadi first timer only ya. Kalau kalian sudah datang ke sini 2 kali, please bayar ya. Atau mungkin sudah berapa kali ada yang datang tapi sudah dikasih free, nanti aja diambil. Nah, jangan lupa itu masih berlaku ya. Kalau kalian sudah punya free-nya tapi belum pernah diambil, bisa diambil. Dan sambil kita dapat perkenalan satu sama lain. Puji nama Tuhan, itu perkenalan dari kami. Dan siang hari ini firman Tuhan tidak akan dilayani oleh saya, tapi akan dilayani oleh rekan hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah seorang hamba Tuhan senior sih, tapi terus merintis pelayanan. Ada beberapa gereja yang sudah dirintis oleh beliau, dan beliau adalah seorang perintis gereja, hamba Tuhan, gembala, dan juga seorang trainer di City to City. Dan juga beliau adalah sedang mengambil studi di STT Saat. Nah, kadang saya bingung gimana ini membagi waktunya, tapi luar biasa. Mungkin itu perkenalan yang singkat, nanti mungkin selanjutnya beliau sendiri yang akan menyampaikan. So saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memberikan sambutan yang meriah untuk hambanya Pastor Gayustar yang akan membawakan firman Tuhan di Common Church. Puji nama Tuhan. Thank you Pastor Sam. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Kristus atas kesempatan yang diberikan dan juga oleh Pastor Sam dan tim pengembalaan di tempat ini. Perkenalkan, saya Gayustar, saya perintis. Kadangkala kalau dipanggil pastor saya agak ngilu gitu saudara, karena banyak yang lebih pantas, tapi ya itulah esensi dari kekristenan ya, yang tidak layak dilayakan. Amin. Betul, saya adalah seorang junior di STT Saat karena baru matrikulasi di semester kedua. Kalau ditanya bagaimana bisa bertahan dengan segala kesibukan yang ada, tanyakan kepada istri saya, setiap malam saya tidur jam berapa gitu ya. Puji nama Tuhan saudara. Saya bersyukur bahwa gereja ini gereja yang terus setia memberitakan Injil Kristus, memberitakan salib Kristus dan pribadi Kristus saudara. Karena di 1 Korintus berkata bahwa orang yang tidak diselamatkan atau orang yang tidak percaya menganggap berita Injil adalah sebuah kebodohan. Tetapi akhir-akhir ini di dalam gereja, berita Injil pun, berita tentang Kristus pun, berita tentang siapa Kristus dan apa yang dilakukannya sudah dianggap sebagai kebodohan. Sehingga hanya layak untuk diberitakan di Jumat Agung atau Paskah. Diganti dengan khotbah-khotbah yang memotivasi, khotbah-khotbah yang memberi semangat, khotbah-khotbah yang tidak ultimate dalam kehidupan ini saudara. Oleh sebab itu Common Church adalah, saya bersyukur karena merupakan gereja yang setia untuk memberitakan identitas iman Kristen kita. Saudara tahu nggak? Pilihan kita memilih gereja itu berbanding lurus dengan kecenderungan hati kita. Kalau kita pengennya kecenderungannya hati kita ingin diakui, kecenderungannya ingin nyaman, maka gereja seperti itulah yang saudara pilih.
Oleh sebab itu keputusan saudara memilih gereja adalah gambaran dari hatimu sebenarnya. Oke? Kita akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya berharap sambil kita mendengarkan firman Tuhan, sambil kita merenung saudara, sambil engkau berbicara kepada hatimu, sambil engkau berdoa kepada Tuhan, sehingga setiap firman, setiap kata tidak akan lewat begitu saja, tetapi kita sama-sama merenungkan, sama-sama mendewasakan diri. Firman Tuhan menghibur jelas, firman Tuhan memberi kesegaran tentu, tapi firman Tuhan juga memberi kedewasaan. Sama-sama katakan kedewasaan saudara. Pada hari ini kita akan membaca dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat 6. Untuk menghormati firman Tuhan saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan membaca saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Saya harap terlihat di layar. Mazmur 13 untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Silakan ayat 2. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Sama-sama ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi kepada aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Mazmur ini adalah mazmur yang pendek saudara, tetapi jujur, penuh emosi, mencerminkan masa-masa ketika Daud dalam kekelaman, tapi tidak dijelaskan apakah pada masa Absalom atau dikejar-kejar oleh pasukan Saul saudara. Tetapi Mazmur 13 ini tidak hanya sebuah ungkapan yang Daud nyatakan, sebuah keluhan yang Daud nyatakan, atau sebuah doa dengan penuh keputusasaan yang Daud panjatkan. Tapi Mazmur 13 adalah upaya Daud untuk mengenal Allah lebih lagi. Dan yang terpenting ini, sebuah proses iman yang ditunjukkan oleh Daud. Dan saya berdoa pada saat kita mendengar firman Tuhan ini juga merupakan proses iman yang kita bisa belajar pada saat kita mengiring Tuhan Yesus. Sebuah proses iman kita kepada Tuhan, saudara. Suatu saat, saudara, saya tinggal dan besar di Bali, sehingga pada saat saya pulang ke Bali saya merasa hampa. Karena semua orang liburan, tapi saya pulang kampung. Jadi kayak nggak ada istimewanya, tapi pada saat saya pergi keluar untuk melayani, dan keluarga saya sebagian besar udah keluar dari Bali, saya merasa saatnya saya liburan ke Bali. Sehingga suatu saat saya dengan rombongan teman-teman gereja pergi ke Bali. Wah ini liburan ke Bali ternyata. Lalu kita makan babi guling saudara. Ada yang tidak pernah makan babi guling? Karena pada saat saudara nanti dipanggil Tuhan di pintu surga, saudara akan ditanya, pernah makan babi guling? Belum. Balik lagi, nggak bercanda saudara, bercanda itu ya. Nah pada saat kami pulang, flightnya sekitar jam 6, kami datang jam 4, check in segala macam, wah jam 6, nah waktu itu saya masih tinggal Jakarta, setelah itu jam 6, jam 7.30 harusnya kita sampai di Jakarta, kita makan nasi goreng dulu. Tapi yang terjadi begini, jam 6 tiba-tiba ada pengumuman, pesawatnya di delay 15 menit saudara, 15 menit, santailah. Tiba-tiba ada pengumuman lagi, pesawatnya di delay 30 menit lagi. Tiba-tiba ada pengumuman lagi, pesawatnya di delay 45 menit, saudara. Kita mulai bertanya-tanya. Ini bagaimana? Kita mulai bertanya-tanya kapan? Berapa lama lagi? Kita mulai bertanya-tanya dan operatornya hanya diam, tidak bisa menjawab, saudara. Jawab dong. Saudara tahu berapa lama kita menunggu dan berapa lama kita meninggalkan Pulau Bali? Jam 11 malam, saudara.
Saudara, coba bayangkan kalau begitu nasib dari hubungan kita dengan Tuhan. Nasib dari doa-doa kita kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau keimanan kita, perjalanan kita, proses yang kita lakukan atau yang kita alami penuh ketidakpastian, penuh ketakutan, dan penuh kekhawatiran. Dan ini adalah gambaran dari Mazmur 13, saudara. Mazmur ini dinyanyikan dengan begitu penuh dinamikanya. Tapi Mazmur 13 adalah Mazmur yang mana menjadi bukti kita sebagai orang Kristen. Tidak apa-apa engkau masuk, dipanggil Tuhan untuk beribadah dengan hati yang mungkin marah, dengan hati yang mungkin gelisah. Sehingga saya selalu berkata, worship leader, pemimpin pujian jangan sampai latah dengan kata-kata, ada sukacita di rumah Tuhan. Enggak apa-apa, engkau datang ke rumah Tuhan dengan enggak sukacita, enggak apa-apa. Tidak apa-apa engkau datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh pertanyaan, tetapi engkau tetap menjawab panggilannya untuk beribadah kepada Dia. Kita diizinkan untuk bisa datang dengan keadaan kita. Dan di Mazmur 13 membuka kemungkinan itu, membuktikan bahwa kemungkinan itu bisa terjadi. Saudara, sebuah pertanyaan dalam Mazmur 13 ini, saudara, dalam 2 ayat pertama dikatakan berapa lama lagi, berapa lama lagi. Ada 4 kali dikatakan berapa lama lagi. Ini adalah realita bahwa kita orang percaya banyak bertanya kepada Tuhan, banyak kecewa kepada Tuhan. Dikatakan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Mungkin ada di antara saudara di sini yang pernah merasa dilupakan atau saat ini merasa dilupakan. Atau Anda pernah merasa dilupakan. Dan mungkin inilah khotbah untuk Anda. Suatu saat saya itu paling lupa nama orang, saudara. Muka orang ingat sedikit. Suatu saat di mall gitu, ada orang bilang, Kak Gayus gitu ya. Wah, saya berdoa, Tuhan, ini siapa Tuhan, ingatkan saya Tuhan. Oh, jadi gimana keadaannya sehari-hari? Oh iya, saya masih kuliah. Oh ya, pelayanan kampus saya. Lalu dikatakan berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Mungkin kita bertanya saat ini, Tuhan di manakah engkau? Kenapa engkau menyembunyikan wajahmu kepadaku? Kalau anak-anak zaman sekarang yang masih jomblo atau sudah pacaran, pernah di ghosting atau apa? Pernah nggak kita merasa, kok Tuhan ghosting? Engkau memberi keyakinan penuh kepadaku, tapi kenapa tidak terjadi? Lanjutkan ayat 3, berapa lama lagi aku terus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Kita seakan-akan berkata, Tuhan, engkau tidak bisa diandalkan karena aku masih penuh dengan kekhawatiran. Harusnya hidupku bisa tenang karena aku mengandalkan engkau, tapi aku tidak bisa. Kalau benar iya bahwa Anda mengalami seperti itu, saya berdoa Tuhan berbicara kepada Anda. Mungkin ada yang nggak bisa tidur. Saya sering, saudara, sebagai perintis gereja, tidur, bangun tengah malam dan nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Kepikiran, saudara. Dikatakan berapa lama lagi musuhku meninggikan diriku atasku. Mungkin Anda bertanya, kok orang itu yang jahat semakin sukses, orang itu yang kaya semakin enak, sedangkan saya berdoa tidak menemukan jawabannya. Saya bertanya tidak menemukan jawabannya. Dan saya berdoa, semoga firman Tuhan hari ini menjadi celah kecil untuk kita mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Kita komplain, kita marah, saudara. Kita kecewa sama Tuhan, Tuhan menghilang, Tuhan tidak menolong saya. Apaan, saya sudah melayani, bahkan saya sudah memberikan first timer kopi, tetapi masih keadaan seperti ini.
Kalau orang Surabaya berarti nggak gerejo-gerejoan lagi, Malang juga sih ya, nggak gerejo-gerejoan lagi, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi ada satu hal yang menarik saudara. Tidak sampai di situ, ada sebuah proses perubahan dalam pergumulan Daud. Kalau kita perhatikan terjadi proses emosi, di mana Daud yang awalnya menyatakan kekecewaannya, menyatakan apa yang dia rasakan beralih kepada doa. Tapi bercampur keputusasaan. Setelah dia menyatakan apa yang dia rasakan, Daud berbelok. Menyatakan apa yang dia mau dan dia rindukan. Sehingga ada doa-doa yang mulai dinaikkan. Apakah Daud yakin bahwa doanya itu bakal dijawab, saudara? Kalau dari ayat 2 sampai ayat 3, saudara, kalau ini Daud itu saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi Daud memilih untuk tidak mengikuti apa yang saya sarankan, enggak, saudara, perasaannya, saudara. Daud ingin lebih mempercayai siapa Allah dengan tetap berdoa kepadanya. Daud di tengah-tengah kegundahan hatinya, dia tetap memilih untuk berdoa. Seberapapun parah keadaan Anda, tetaplah berdoa kepada Allah. Seberapapun keadaan Anda, tetaplah berdoa kepada Allah. Mungkin Anda yang memiliki anak kecil, dan seakan-akan bagaimana caranya saya membesarkan anak ini. Bagaimana caranya dia bakal survive di dunia seperti ini. Atau mungkin Anda memiliki anak teenagers atau masih ada yang remaja, umur 19 tahun masih remaja by the way. Teman saya bisa begini, teman saya bisa begitu. Aku tidak setalenta dia. Saudara, sampai sekarang tuh saya merasa saya itu bukan pengkhotbah yang baik. Karena gak bisa berakrobat gitu loh, saudara. Kayak orang itu kalau ada amin gitu tuh, wow, wibawa ilahi gitu ya. Nampak gitu. Saya merasa dulu waktu saya kuliah, kok saya nggak bisa ya khotbah seperti dia ya. Kenapa saya kalau khotbah selalu melihat teks ya? Kenapa saya nggak bisa hafal sama khotbah saya? Atau mungkin yang sudah mulai dewasa muda, sudah mau mulai menata hubungan, atau sudah memiliki keluarga kecil. Kita berkata, kenapa saya belum mendapatkan 1 miliar pertama saya? Kenapa saya masih ngekos? Kenapa saya masih ngontrak? Teman saya sudah nyicil rumah. Atau kita berkata, kenapa yang lain sudah ada dalam taraf seperti ini, saya masih enggak? Atau orang tua di tempat ini, Anda mungkin udah merasa bahwa masa prime saya sudah lewat. Hidup saya udah tergantung sama anak-anak saya sekarang. Hidup saya udah enggak lagi seperti dulu. Masa kuatku telah berlalu. Tinggal tunggu Tuhan panggil. Anda sudah merasa waktu-waktu Anda bersama Tuhan, Tuhan sudah meninggalkan Anda. Atau mungkin Anda adalah seorang hamba Tuhan, kenapa saya tidak dipakai seperti dia? Kenapa saya selalu berkata, kenapa saya nggak bisa bahasa Mandarin? Bahasa Inggris juga yes, no. No, yes. Gitu. Kenapa? Saudara, apapun yang terjadi, mari kita mau melihat bahwa Daud tetap datang kepada Allah, apapun bentuk doanya. Begitu juga yang saya harapkan untuk Anda dan saya pada hari ini. Seberapa kecewanya Anda dengan Tuhan, berdoalah. Karena itu adalah jalan yang selalu terbuka, saudara. Seberapapun kecewanya Anda kepada Tuhan, seberapapun Anda merasa Anda di ghosting, Tuhan menghilang, Tuhan bersembunyi, selalu berdoa karena itulah jalan yang terbuka kepada Tuhan. Doanya gimana? Cukup begini, saudara. Ini resep saya. Kalau saya nggak tahu berdoa apa, saya hela nafas, lalu saya usap-usap dada saya.
Yesus gitu ya. Nanti kalau pulang saudara mungkin berat, Tuhan jauh, saudara. Yesus gitu ya. Minimal saudara latihan pernafasan gitu ya. Saudara, Daud memohon untuk apa? Untuk didengar. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Ayat 4. Dia ingin didengar. Suatu saat saya di rumah sakit saudara, ada seorang anak ngomong sama mamanya, tapi mamanya ngomong sama orang lain, lagi ngegosip. Tahu nggak ya, wah itu ngegosip saudara. Tiba-tiba, mah. Nah dengerin saudara, tahu nggak apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? Dia ambil dagu mamanya, dia gini, ma. Mungkin itu yang Daud rindukan. Tuhan, dengarkan aku. Lalu Daud memohon untuk dipulihkan. Buatlah mataku bercahaya supaya aku tertidur. Supaya aku jangan tertidur. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Pulihkan tenagaku, hapus air mataku. Restore. Pulihkan aku. Saya itu sering bolak-balik kamar mandi akhir-akhir ini. Karena saya sering banyak minum. Kenapa? Karena saya baru kena batu ginjal, saudara. Saya olahraga cuma minum 1-2 gelas. Ibaratnya kurang minum sama sejak saat saya kuliah di Saat, saya selalu duduk di meja kerja saya, saudara. Akhirnya saya kena batu ginjal dan sakitnya minta ampun, saudara. Dari pinggang kiri tembus perut, saudara. Makanya please banyak minum 2 liter, 3 liter sehari, saudara. Nah pada saat itu saudara, saya dibius saudara, lalu ada proses endoskopi dan lain-lain. Bagian bawah saya itu mati, saudara. Dan itu rasanya nggak enak banget. Kesemutan tapi saya nggak bisa gerakkan badan saya. Saya cuma tanya ke dokter, dok kapan ya pulihnya dok? Dok kapan pulihnya? Saya ngomong ke istri saya di belakang, saudara. Dia bilang, tanya dong ke dokter berapa lama ini pulih. Seperti itulah mungkin sedikit gambaran bahwa Daud ingin dipulihkan. Lalu ayat 5, Daud memohon untuk dilindungi supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, Allah berjanji kepada Daud untuk dilindungi, tetapi perlindungan dan kemenangan itu terkesan menjadi milik musuh. Seperti tadi saya katakan, kenapa orang kaya itu happy padahal nggak baik? Kenapa orang jahat itu kok malah bahagia? Lindungi aku dong Tuhan. Pandang aku dong Tuhan. Kan aku sudah memberi untuk gereja. Kan aku sudah perpuluhan untuk gereja. Lindungi aku. Ia berseru kepada Allah agar tidak lagi mengabaikannya. Agar Allah berpaling kepadanya, mendengar doanya, memulihkan keadaannya dan melindunginya. Saudara, saya sadar bahwa meratap dan pulih dari kesedihan memerlukan waktu untuk dapat kita benar-benar pulih. Memakan waktu untuk kita berproses. Saya sendiri pernah kehilangan seorang sahabat yang mana teman pelayanan, teman perintisan saya waktu COVID awal-awal, dia merupakan orang yang terkenal dan dipanggil Tuhan. Bagaimana dari komplain menuju doa kenapa Tuhan meninggalkan aku, itu adalah sesuatu yang sangat susah, saudara. Saking dekatnya saya dengan beliau, kadang-kadang saya mau WA beliau, oh iya ya dia udah mati ya, udah meninggal ya. Tapi begitulah saudara. Tapi ada hal yang menakjubkan. Ada hal yang menakjubkan, yang mana saya lihat sesuatu yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Daud benar-benar mempercayai apa yang ia ucapkan dalam ayat 2, ayat 3? Apakah ia sungguh yakin bahwa Allah telah melupakannya dia selamanya? Atau bahwa Allah benar-benar bersembunyi darinya seperti yang dia tunjukkan dalam doa-doanya di ayat 4-5? Saya rasa tidak, saudara. Daud tetap melihat kepada Allah. Kenapa? Karena pembahasan berikut ini adalah sesuatu yang menakjubkan buat saya.
Saudara, setelah mengekspresikan perasaannya dan menunjukkan keinginannya melalui doa-doanya, Daud berubah kepada pengagungan, confident joy, sukacita yang penuh keyakinan. Di ayat 6. Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud bersuka cita, saudara. Daud berubah dari yang tadinya mengeluh, berdoa dengan begitu mungkin tidak penuh standarnya, lalu dia bersuka cita, memuji Tuhan. Ini bentuk sukacita Daud, kepada kasih setiamu aku percaya. Daud percaya kepada Tuhan. Yang tadinya berubah dari sebuah kecewaan, dia berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Dilanjutkan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Daud memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebuah hal yang luar biasa. Berubah yang tadinya ragu. Aku mau menyanyi kepada Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tadinya dia komplain, tadinya dia mengeluh, sekarang kenapa memuji Tuhan? Yang tadinya cenderung, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa? Berapa lama lagi, berapa lama lagi? Mungkin Anda setuju dengan saya. Wow banget nih Daud. Luar biasa banget. Terlihat indah prosesnya, tapi kita semua tahu hal ini tidak mudah. Anda dan saya sepakat kalau masalah besar dalam kehidupan tidak hanya bisa diselesaikan dengan kita membaca ayat 6 saja. Bahkan tidak bisa mengimani ayat 6 saja. Tapi bukankah ini kesulitan kita semua? Bagaimana bisa kita dapat mengucap syukur padahal Allah tidak mendengar kita, bahkan doa-doa kita pun belum dijawab Tuhan. Bagaimana cara mengubah suasana hati kita? Bagaimana kita bisa kembali percaya kepada Dia? Rasa sakitnya masih di sana. Hutangnya masih di sana. Masa depannya masih suram. Jomblonya masih akut. Jomblo tidak selalu jelek loh saudara. Ada maksud-maksud Tuhan dalam kejombloanmu. Jadi ada satu seri pengajaran berkata gini, singleness is powerful. Haleluya saudara ya. Yang ngomong keras itu adalah jomblo tidak akut gitu ya. Singleness is powerful. Saya adalah orang yang terlambat menikah. Saya menikah umur 39 tahun, saudara. Tapi sebelum 19 tahun itu jomblo saya powerful, saudara. Excellent, saudara. Setelah 39 tahun, tetap excellent dong, harusnya dong. Bahkan Daud pernah berkata yang luar biasanya di dalam Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sebagai orang yang pernah merasa duka cita yang mendalam gak gampang. Dengan membaca Mazmur 30 ayat 12. Wow keren, tapi bagaimana caranya? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kalau saya ada dalam posisi Daud, saya akan terus mengeluh kepada Tuhan. Sambil mencari penyelesaian dengan mengandalkan manusia. Enggak balik saya sama Tuhan. Orang Tuhan lambat kok. Pinjol aja cepat. Bayarnya yang lambat gitu kan. Kita mencari manusia. Pasangan, pacar, uang. Uang itu bisa membeli bed rumah sakit. Tapi nggak bisa membeli kesehatan, saudara. Kita bisa membeli bed rumah sakit Singapura, Jepang, kayak ahli asuransi ini. Tapi nggak bisa membeli kesehatan.
kita bersandar pada our own understanding. Di titik ini saya akan berkata, tidak bisa, sulit. Tapi ini yang membuat Daud sampai dalam fase ini. Tetapi aku, ada keputusan hati untuk berubah. Saya menyebutnya volitional faith. Adalah iman yang lahir dari kehendak atau keputusan hati, bukan dari perasaan atau keadaan. Ada beberapa faith yang ada mereknya, saudara. Ada circumstances faith, iman karena keadaan. Kalau keadaan saya lagi baik, saya akan memuji Tuhan. Kalau saya sakit atau miskin, saya kurang memuji Tuhan. Ada emotional faith, iman karena emosi. Kalau saya merasa senang, happy. Nah, tanggal 25 bagi yang bekerja sudah gajian. Nah, ini happy-happynya. Saya akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Daud tidak menunggu perasaan membaik untuk memuji Tuhan. Ia memaksa perasaannya untuk tunduk pada kebenaran yang ia tahu. Ia memilih untuk percaya, I have trusted. Sebelum ada jalan keluarnya. Dan Daud, ini yang menarik. Dan Daud mengingat kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan. Haset. Daud sadar bahwa dia adalah orang yang tak bisa hidup karena kasih karunia. Dasar Daud bisa memuji adalah karena ia berpaling dari masalahnya kepada karakter Tuhan. Dia berpaling kepada keadaannya, kepada bagaimana dia mengenal Allahnya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar, Allah yang penuh kasih. Pujian Daud bukan lahir dari optimisme buta, tapi dari ingatan akan sejarah kesetiaan Allah dalam hidupnya. Sebelum kita masuk kepada inti firman, saya ajak Anda dan juga saya kembali merenungkan bagaimana Tuhan menolongmu. Seperti Daud mengingat bagaimana Tuhan menolongnya. Bagaimana Tuhan menolongmu? Kalau saya melihat fase pelayanan saya, saudara. Oh, babak belur, saudara. Puji Tuhannya, Tuhan tidak memberi term and condition-nya di depan, saudara. Kalau memberikan term and condition di depan, maka saya tidak akan mau menerima panggilan ini. Salah satu teman saya berkata gini, panggilan Tuhan itu, sorry itu dia bilang, nasty ini. Mengerikan. Panggilan Tuhan itu menakutkan. Tapi bagi kita yang dipanggil Tuhan, ini adalah sebuah kemuliaan. Ada sebuah anugerah yang diberikan kepada kita, saudara. Ingat bagaimana Tuhan menolong kita. Dan memuji Tuhan bukan karena beban hidupnya diangkat, tapi karena ia menyadari bahwa tangan Tuhan yang memegang beban itu jauh lebih kuat dari penderitaannya. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah gagal, saudara. Di antara jeritan berapa lama lagi dan nyanyian aku mau menyanyi bagi Tuhan, Daud memutuskan bahwa meskipun situasinya gelap, karakter Allah tetap terang dan dia terus menatap Allah yang setia dalam kehidupannya. Daud menyatakan isi hatinya. Lalu Daud berdoa di tengah keputusasaan dengan doa yang mungkin tidak sesuai standar, tapi Mazmur 13 menyatakan doa aja. Bahkan Mazmur 88 tidak ada jawaban atas masalahnya. Lalu dia memutuskan untuk melihat siapa Allah dengan memuji Tuhan, memiliki confidence dalam diri Tuhan. Pada saat saya membaca ini, hebat banget sih Daud. Hebat ya. Luar biasa. Bisa kita jadikan teladan, saudara. Tapi jangan salah, saudara. Pada saat kita melihat kehidupan Daud, pada saat kita melihat mazmur-mazmur yang dia tulis, Daud pun berulang kali gagal dan terus gagal. Mendukakan Allah karena dosa, kegagalan imannya, Betsheba, peristiwa Betsheba, Uria, tidak menjadi ayah yang baik, saudara.
Mazmur 3, 12, 13, 51 dan yang lainnya. Sehingga sebenarnya Daud adalah sama dengan kita. Daud tidak bisa kita jadikan teladan yang sempurna, bahkan kita tidak bisa menjadi seperti Daud. Seperti yang diajarkan gereja ini, kita tidak bisa menjadi Daud, kita tidak bisa menjadi tokoh-tokoh di Alkitab itu. Karena tokoh-tokoh di Alkitab itu juga tidak bisa kita jadikan teladan di satu sisi. Tetapi masalahnya seringkali kita malah hanya jadi Daud di ayat 2-3, bahkan ayat 4-5. Kita komplain sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, tapi kita terus tidak bersandar kepada Tuhan. Diri kita seringkali tidak bisa sampai ke ayat 6. Kita tidak konsisten, cenderung meninggalkan Tuhan, tidak bisa melihat masalah dengan benar. Lalu bagaimana kita bisa sampai ke ayat 6? Kalau dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Tapi kalau dengan anugerah Tuhan, kita akan bisa mencicipi itu, saudara. Kabar baiknya kita memiliki Daud yang lebih benar dan lebih baik, true and better, yaitu Kristus yang mampu membawa kita ke ayat 6, saudara. Bahkan Kristus menjadi kasih setia itu sendiri dan memampukan kita untuk merubah hati kita kembali kepadanya. Disebut sebagai teologi of fulfillment. Kristus menggenapi dan menyempurnakan. Kristus adalah gambaran dari Daud. Kita tahu dalam Yeremia 23 ayat 5-6 bahwa ada tunas Daud di situ, saudara. Lukas 1 ayat 30-33 bahwa ini adalah Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, saudara, bapa leluhurnya dan lain-lain, saudara. Yesus mengetahui apa itu ditinggalkan. Yesus mengetahui apa itu ditinggalkan. Daud merasa ditinggalkan. Sama seperti kebanyakan di antara kita, saudara. Tapi Yesus Kristus benar-benar ditinggalkan. Di atas kayu salib, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Karena dosa-dosa kita. Dosa ketidaklayakan kita. Karena meragukan dan meninggalkan Allah. Bahkan Daud bertanya, berapa lama lagi, berapa lama lagi? Tapi Yesus menjawab pertanyaan akan berapa lama lagi aku ditolong dengan dia menjadi penyelamat. Dengan dia mati di kayu salib. Sehingga kita tidak lagi berpisah dengan Bapa. Paulus berkata, dulu yang kamu jauh, sekarang menjadi dekat karena engkau diperdamaikan oleh Allah. Agar Anda dan saya tidak perlu lagi meragukan kehadiran Allah. Karena Immanuel, Allah selalu berserta kita. Dia ditinggalkan agar kita diterima. Dan ini yang menjadi dasarnya, saudara. Bahwa Daud melihat, mengingat kasih setia Tuhan. Mengingat kasih setia Allah itu. Kita hari ini tidak hanya mengingat kasih setia Allah. Tapi kita bisa merasakan dan melihat dengan real pada pribadi Kristus. Daud berpegang kepada kasih setia yang berupa janji. Kita hari ini berpegang kepada kasih setia, hasil yang real. Berubah pribadi Kristus yang mati, yang darahnya tercurah bagi kita. Jika Anda bertanya, Tuhan, apakah engkau melupakan aku? Mari kita renungkan bagaimana Kristus, tangannya yang berlubang paku itu. Luka itu adalah bukti yang abadi bahwa Anda ada dalam tangannya, saudara. Allah tidak mungkin melupakan anak-anaknya. Allah tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Bagaimana caranya? Karena kita telah menerima janji terbesar. Kita telah menerima mujizat terbesar. Kita telah menerima identitas terbesar kita, yaitu Kristus. Sehingga saya sama Pastor Sam sering mendengar ini bahwa identitas kita tidak lagi didasari oleh seberapa banyak jemaat kita, seberapa banyak
cabang kita atau seberapa besar pelayanan kita, tapi identitas kita terletak di salib Kristus. Dalam Kristus, ratapan kita hari ini adalah ratapan yang berpengharapan sejati. Kita bisa bernyanyi di ayat 6 bukan karena kita menyangkal rasa sakitnya, tapi karena kita tahu saudara, akhir ceritanya Kristus menang dan kita menang bersama-sama dengan Kristus. Loh kok saya nggak menang? Salah Anda. Anda pikir pusat kehidupan ini hanya 80 tahun ini. Kita lupa bahwa ada kekekalan yang menunggu kita. Kekekalan itu adalah mungkin ukuran waktu yang tidak bisa diukur oleh waktu sendiri. Dalam Kristus ratapan kita. Hari ini adalah ratapan pengharapan. Saudara minta Tuhan untuk mengajarkan kita mengerti apa yang menjadi proses dan rencananya dalam hidup kita. Walaupun itu tidak mengenakan. Saudara, saya berjuang keras untuk saya mendaratkan bagaimana penderitaan kita mengiring Kristus bisa terjawab dengan ada Kristus loh. Pada saat saya menyiapkan ini, gimana caranya ya? Kenapa? Karena pikiran saya masih ada di dunia ini, saudara. Tapi tahukah Anda bahwa penderitaan bagi Kristus adalah anugerah juga? Tahukah kita bahwa menderita bagi Kristus adalah anugerah juga? Tahukah Anda dalam iman Kristen, kita juga dipanggil untuk ambil bagian dalam penderitaannya. Bahkan ikut disalib bersama-sama dengan dia. Tidak mudah. Tapi mari kita belajar memaknai ini, saudara. Mari kita belajar memaknai ini. Makanya keimanan kita itu tidak bisa hanya yang tertulis, ini yang harus kamu hafal. Kita perlu merenungkan. Apa itu percaya kepada Tuhan? Apa itu mempermuliakan Tuhan? Apa itu menjawab panggilan Tuhan? Karena pada dasarnya kita tidak melakukan apa-apa. Di ayat 6 kita hanya menerima secara pasif. Kasih setianya, pengorbanannya, perbuatannya sehingga kita memuji Tuhan, saudara. Ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan, saudara. Kita minta Tuhan untuk mengerti kenapa hal ini terjadi dan apa yang bisa kita lihat melalui pengorbanan Kristus. Sehingga Kristus dan pengorbanannya tidak hanya berguna, tapi salib dan Injil indah dan mulia bagi kita. Saya punya teman, saudara, di Amerika, kami bareng-bareng dulu melayani di sana, namanya Felix Wibowo. Teman pelayanan, saudara, dia worship leader gitu ya. Mungkin lebih bagus sedikit dari Davin. Davin lebih banyak bagusnya gitu ya. Dia pintar, seorang lawyer, saudara. Bayangkan seorang Indonesia, mungkin lawyer pertama di East Coast, saudara. Masih muda, dipanggil si tampan 2, saudara. Saudara tahu si tampan 1 siapa? Adiknya, bukan saya. 2007, saudara, dia kena penyakit namanya ALS. Kalau dulu waktu zaman-zaman 2000 berapa ada Ice Bucket Challenge itu untuk support ALS ini, saudara. Penyakit ini menyerang 1 orang per 100.000 orang. Didiagnosa 1 tahun akan mati. Nggak bisa melayani lagi karena itu menyerang saraf, dia lumpuh. Bahkan kalau ngomong sorry to say, ada air liur, ngomongnya terbata-bata, saudara, semakin hari semakin menyusut. Di tengah hal itu, saudara, inilah yang saya namakan bahwa Tuhan memakai penderitaan untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu berharga bagi kita. Tidak hanya melalui kesuksesan dan lain-lain, saudara. Dikatakan begini, saya nggak bisa WL lagi.
Bahkan saya nggak bisa jadi singer. Dia bilang, saya menulis renungan warta jemaat aja ya. Tangannya itu sebenarnya nggak bisa digerakkan, tapi ada satu alat di mana tangannya itu bisa lebih fleksibel. Di YouTube ada ini teman saya. Kalau lagi iseng gitu bisa cek. Dia tangannya itu geraknya kecil-kecil gini saudara. Tapi dia dengan setia menulis warta jemaat. Setiap minggu menulis warta jemaat. Sudah berapa tahun ya? Sudah hampir 20 tahun mungkin. Dia masih hidup saudara. Sampai sekarang dia masih hidup, menikah dan berkeluarga, lulus kuliah teologi, bukan saat tentunya karena dia di Amerika, menulis 3 buah buku, dan melayani Tuhan. Tapi ini saudara, dia masih sakit. Dia nggak sembuh. Tapi dia memutuskan untuk berserah kepada dan percaya kepada kasih setia Tuhan. Dia memutuskan yang mana keputusan itu karena Allah yang memampukan, bahwa dia memutuskan aku mau terus ada di jalur kasih setia Tuhan. Karena aku tahu bahwa ada yang lebih baik daripada kesehatanku, yaitu Kristus yang telah mati baginya. Kristus mengubah ratapan kita menjadi tarian, bukan dengan usaha sendiri, tapi dengan pengorbanannya yang menanggung dan menebus kita. Kita bersuka cita bukan karena masalah selesai, tapi karena kita disertai dalam setiap musim hidup kita. Karena masalah akan ada terus, tetapi penyertaannya tetap. Kita bersedih karena kita pikir kita bisa sehat tanpa sakit. Kita bisa hidup dengan kaya. Kita bisa dipuaskan dengan kesuksesan kita. Kita mencari kehidupan. Tapi kita tahu bahwa kehidupan tidak bisa kita dapatkan di 3 hal ini. Tapi hanya di dalam Kristus. Dan ini semua dimungkinkan karena ada pengorbanannya. Tim Keller berkata gini, if the resurrection is true, then everything is going to be alright. Jika Kristus benar-benar bangkit, maka semua akan baik-baik saja. Saudara, saya berdoa, walaupun ini kesannya, saya berdoa supaya ini bisa mendarat dalam hati kita, saudara. Walaupun namun tidak berarti bahwa hidup saat ini bebas dari penderitaan. Kebangkitan memberikan pengharapan nyata di tengah duka cita dunia, di mana orang percaya dapat mengecap sukacita masa depan dengan sembari menghadapi kesulitan saat ini. Kita bisa mengecap sukacita sembari menghadapi kesulitan saat ini. Kita memiliki pengharapan yang kokoh dan kemenangan final. Saudara, sukacita Kristen sejati bukan karena keadaan dunia yang selalu baik, melainkan kepastian bahwa Kristus telah menang atas maut dan dosa, dan dia menyertai kita sampai kekekalan. Sekali lagi, sukacita Kristen bukan karena keadaan dunia yang selalu baik, melainkan kepastian bahwa Kristus telah menang atas maut dan dosa, dan dia menyertai kita sampai kekekalan. Saudara, anggaplah sebagai kasih karunia untuk menyatakan keselamatanmu itu kalau engkau sedang dalam proses Tuhan saat ini. Anggap itu kasih karunia. Dan saya berdoa, saya sedang berbicara kepada jemaat Tuhan tempat ini yang memiliki kedewasaan dan dibukakan pengertiannya oleh Roh Kudus pada hari ini. One of my favorite theologian berkata begini, mari kita cicipi madu itu, karena nggak sama saudara. Kita mengerti Kristus, kita mendengar khotbah dengan kita mencicipinya sendiri, mencicipi kasih karunia itu. Keselamatan dalam momen saat Anda mencicipi manisnya anugerah dari Allah itu. Karena ada perbedaan antara kita tahu manisnya madu dengan kita mencicipi.
Saudara-saudara bisa untuk dari ayat 2, 3, 4, 5 melangkah ke ayat 6 pada saat saudara merenungkan, mencicipi madu kasih karunia itu yang tentu saja dinyatakan kepada kita. Sehingga walaupun keadaannya tidak baik-baik saja, kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ada 2 pertanyaan reflektif untuk kita pada hari ini. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri demi Allah, demi Anda, mungkinkah ia melupakan Anda sekarang di tengah badai ini? Saya nggak tahu badai kehidupan Anda saat ini apa, tetapi kalau Anda bilang, I'm fine now, saya baik-baik saja sekarang. Tapi Anda punya tugas untuk memberitakan ini, bahwa Kristus mati dan Kristus menyertai engkau kepada orang lain. Maukah Anda berhenti memandang durasi penderitaan Anda dan mulai memandang pada kepastian kasih Allah di atas kayu salib? Kita telah menerima anugerah terbesar. Renungkan saudara, cicipi itu saudara, rasakan manisnya. Sehingga Anda bisa melihat kasih karunia itu tidak hanya berguna untuk saya, tapi mulia dan juga indah. Untuk teman-teman yang terpanggil dalam ladang Tuhan, kau cicipi itu. Mulia dan indah. Panggilan merupakan sebuah masa yang mengerikan bagi kedagingan kita, tetapi itu adalah mulia dan karunia bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diajarkan dapat melihat bagaimana proses iman, proses kami dalam mengiring Engkau. Ajar kami untuk kami bisa merasakan manisnya madu itu, sehingga kami bisa melihat dan mengalami ayat 6. Kami bisa melihat bahwa Kristus mulia, indah dan berharga, walaupun di tengah-tengah kesulitan kami mengiring Engkau. Menteraikan firman Tuhan pada hari ini, Roh Kudus Engkau beri pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.